Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian yang berada di rumah. Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran di pagi hari ini. Berhubung kondisi yang masih belum stabil, maka pagi hari ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan pelajaran. Bapak di sini akan memberikan pelajaran secara daring. Untuk pagi hari ini materi Bapak yaitu mengenai survival. Apa itu survival? Survival itu adalah sebuah cara atau ilmu yang mempelajari cara kita untuk dapat bertahan hidup di alam terbuka dalam keadaan darurat. Nah, perlu nggak sih kita mempelajari materi ini? Menurut Bapak ini sangat perlu. Mengapa? Karena kita sering melaksanakan kegiatan outdoor, kegiatan di luar, di alam terbuka, seperti misalnya mendaki gunung, hiking ke hutan. Nah, kita perlu mempelajari materi ini. Kenapa? Apabila kita tersesat dan kita tidak tahu kemana, kita masih dapat bertahan hidup sampai pertolongan itu datang. Nah, ini misalnya kita sedang tersesat di dalam hutan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita tersesat di dalam hutan, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Nah, bagaimana cara mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat? Ya, setidaknya kita harus mencari tempat itu dekat dengan air. Kita harus mencari dulu sumber mata air, sumber air seperti sungai. Tetapi kita tidak boleh beristirahat di samping sungai. Tetapi kita bisa beristirahatnya itu di atasnya, di atas sungai. Karena kenapa? Apabila terjadi tiba-tiba air bah atau hujan deras dari gunung, kita masih bisa berlari menyelamatkan diri dan kita tidak terbawa oleh arus. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan tempat yang nyaman untuk beristirahat, tentunya kita harus mendirikan bivak. Bivak itu adalah tempat berlindung kita sementara dari hujan, dari dinginnya angin malam, sehingga kita bisa nyaman untuk beristirahat. Nah, bivak itu ada dua. Yang pertama itu bivak buatan, yang kedua bivak alam. Nah, bivak buatan itu bisa kita buat dengan menggunakan alat-alat yang mungkin kita bawa. Contohnya seperti matras, ponco, jas hujan. Nah, seperti ini, terpal. Nah, ini adalah salah satu contoh ponco atau jas hujan. Nah, kita bisa menggunakan jas hujan ini untuk membuat bivak, tempat beristirahat sementara. Nah, ini dia. Kita bisa memanfaatkan batang-batang kayu yang ada tumbuh di sekitar kita. Nah, kita tinggal ikat ujung-ujungnya, kemudian kita buka. Ini sudah bisa menjadi seperti rumah kecil yang sering disebut bivak, tempat peristirahatan sementara. Yang kedua, kita bisa menggunakan bivak alam. Nah, bivak alam adalah bivak yang dibuat menggunakan bahan-bahan dari alam, seperti rerumputan dan dedaunan. Nah, jadi kita tidak menggunakan alat-alat yang kita bawa. Andai kata kita tidak membawa alat-alat, makanya kita menggunakan bivak alam. Nah, bivak alam itu kita ambil contoh misalnya dedaunan ini. Ini bisa kita buat menjadi bivak alam sebagai penutup atapnya. Tetapi kita tidak boleh memasangnya secara seperti ini. Nah, kenapa? Kalau kita memasangnya yang besar di bawah, maka air yang jatuh di atas kemudian jatuh ke bawah. Yang di bawah ini kan posisinya besar. Nah, maka dia akan meresap masuk ke dalam. Tetapi alangkah baiknya kalau kita memasangnya dalam keadaan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, air yang dari atas ini dia akan mengecil dan bertumpu pada satu titik yang kemudian akan mengalir jatuh terus ke bawah pada satu titik. Kemudian di bawahnya satu titik. Jadi dia akan mengumpul, dia tidak memencar. Nah, itu akan lebih efisien untuk menghalang air masuk ke dalam bivak. Nah, setelah kita memasang bivak, apalagi yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mencari sumber makanan. Di dalam hutan yang lebat, kemana kita mencari sumber makanan? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, kemana kita akan mencari sumber makanan? Yang pertama, mungkin kita bisa memasang jerat untuk menjerat binatang-binatang kecil seperti burung, kelinci, dan sebagainya. Nah, ketika kita menjeratnya, kita
bisa membakarnya dan itu bisa menjadi sumber makanan kita untuk melangsungkan hidup kita selama kita berada di tempat tersesat. Nah, jika kita tidak mendapatkan makanan dari cara menjerat, mungkin kita bisa memanfaatkan buah-buahan yang ada di hutan. Di dalam hutan banyak pepohonan yang rindang, dan pastinya dari beberapa pepohonan itu ada yang mengeluarkan buah. Tapi apakah semua buah yang berbuah yang tumbuh di dalam hutan bisa dimakan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada sebagian buah itu yang mengandung racun dan ketika kita makan akan mengakibatkan akibat yang fatal pada diri kita. Nah, bagaimana cara kita membedakan buah yang tidak beracun dan buah yang beracun? Nah, itu sangat gampang sekali. Kita tinggal melihat sekeliling kita. Pohon yang mana, buah yang mana yang buahnya dimakan oleh binatang-binatang kecil seperti burung, kelelawar, dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat pohon dengan buah yang dimakan oleh binatang-binatang kecil, maka secara otomatis buah-buahan itu tidak beracun dan bisa kita makan. Walaupun terkadang rasanya pahit dan asam, tetapi setidaknya itu bisa membantu kita untuk bertahan hidup ketika kita tersesat di hutan. Nah, setelah itu, ketika kita tidak mendapatkan sumber dari buah-buahan, apakah kita harus pasrah? Jawabannya tidak. Kita bisa memanfaatkan dedaunan. Kita bisa memanfaatkan dedaunan yang tumbuh di dalam hutan. Lalu, apakah semua dedaunan itu bisa dimakan? Jawabannya juga tidak. Tidak semua daun bisa dimakan. Daun yang bagaimana yang bisa dimakan? Nah, kita harus mencari daun yang permukaannya itu lembut dan halus. Jangan sekali-kali kita memakan daun yang permukaannya kasar atau berbulu. Kenapa? Karena ketika kita memakan daun yang permukaannya berbulu, itu akan bisa mengganggu radang kita atau tenggorokan kita akan terluka. Nah, setelah kita mendapatkan makanan, perlukah kita mencari minum atau sumber air? Wah, ini jawabannya sangat-sangat perlu. Kenapa? Karena ketika kita kekurangan air, badan kita akan mengalami dehidrasi, yang mana badan kita akan lemas karena kekurangan air dan mungkin kita tidak bisa bertahan. Bagaimana cara kita mencari air? Ya, itu tadi yang pertama udah pastinya kita harus mencari sumber-sumber air atau sungai, air yang mengalir dari pegunungan, yang dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu sudah dipastikan airnya sangat segar karena kita berada di hutan yang pastinya belum ada pencemaran limbah. Itu akan sangat segar, bisa kita manfaatkan sebagai air minum. Jika kita tidak mendapatkan sumber air dari sungai, kita bisa mencari kubangan-kubangan yang ada di hutan. Biasanya mungkin genangan-genangan air sisa dari air hujan. Itu juga bisa kita manfaatkan, tetapi harus kita olah. Mungkin kita masak, kita saring dan kita masak dulu sehingga bakteri-bakterinya akan mati dan sehat untuk kita. Nah, ketika kita tidak mendapatkan sungai, kita tidak mendapatkan kubangan-kubangan, kita bisa mencari air dari beberapa pepohonan yang ada di hutan. Biasanya ketika kita lukai kulitnya, dia akan mengeluarkan air. Ada beberapa jenis pohon yang ketika kita lukai batangnya dia akan mengeluarkan air. Dan air itu bisa kita minum untuk pelepas dahaga kita. Nah, jika tidak ada juga, lalu bagaimana? Mungkin kita bisa menggunakan cara yaitu menggunakan alat-alat sebagai tempat tanda hujan. Nah, biasanya kita ketika berkemah, kita membawa misting untuk tempat kita masak. Tetapi kali ini misting ini tidak kita gunakan untuk masak, tetapi kita gunakan untuk mengumpulkan air hujan. Bagaimana caranya? Mungkin kita akan melihat tempat yang kosong, yang di atasnya tidak ada dedaunan, tidak ditutupi dedaunan. Kita bisa meletakkan beberapa tempat untuk menunggu datangnya hujan turun. Nah, air itu bisa juga kita konsumsi, tetapi harus kita masak dulu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika setiap kita mengalami tersesat di hutan akan turun hujan? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana? Bagaimana lagi cara kita mendapatkan air? Kita bisa menggunakan satu cara yang memanfaatkan air embun. Jadi ada caranya, kita menggunakan tempat
kemudian kita menggunakan plastik di atasnya, kita kerucutkan menjadi satu, di atasnya kita kasih lubang kecil, kemudian di atasnya plastik itu kita lebarkan, dan di atasnya bisa kita beri daun-daun segar yang hijau, kita tumpuk, dan kita akan menunggu ketika pagi, maka embun yang jatuh ke daun itu akan menetes ke plastik, dan plastik itu akan menyatu, jatuh ke dalam lubang kecil yang plastik kita buat. Nah, akan terkumpul dalam tempat yang sudah kita sediakan, dan air itu bisa kita minum karena air embun itu sangat sehat, pastinya sangat segar. Nah, tempat sudah kita dapat, dipak sudah kita buat, makanan dan minuman sudah kita dapatkan dengan beberapa cara. Sekarang, apakah perlu kita menghidupkan api di dalam hutan? Jawabannya perlu. Kita perlu menghidupkan api kecil di dalam bivouac kita sebelum kita beristirahat. Kenapa? Karena di dalam hutan yang luas kita tidak tahu makhluk apa, binatang apa yang ada di dalamnya. Dengan kita menghidupkan api, maka binatang buas seperti singa, harimau, ular, mereka akan takut untuk mendekati kita karena adanya api tersebut. Jadi kita akan sedikit merasa nyaman ketika kita memasang api. Tapi apakah api itu akan kita pasang seterusnya? Tidak kita matikan? Jawabannya, api harus kita matikan atau kita padamkan. Ketika kita sudah mendapatkan bantuan dari rekan-rekan kita, ketika rekan-rekan kita sudah menemukan kita untuk memberikan pertolongan kepada kita, atau ketika kita sudah menemukan jalan untuk pulang ke rumah atau pulang kembali ke kesatuan kita atau ke teman-teman kita, maka api harus kita padamkan. Kenapa? Jika api tidak kita padamkan, itu akan bisa mengakibatkan kebakaran. Jika hutan sudah terbakar, maka banyak yang akan dirugikan. Masyarakat setempat, kita sendiri juga akan menghirup asapnya. Kemudian ekosistem atau kehidupan makhluk-makhluk yang ada di hutan juga akan terganggu. Banyak binatang-binatang yang akan mati. Maka ingat, ketika kita memasuki hutan dan dengan sangat terpaksa kita memasang api, maka sebelum kita meninggalkan tempat itu, api harus kita matikan. Baik, sampai di sini anak-anak Bapak paham dengan materi yang Bapak berikan? Nah, sekarang ambil alat tulis kalian, Bapak akan memberikan satu tugas untuk kalian. Yang pertama itu yaitu silakan kalian buat bagaimana caranya mengumpulkan air embun. Air embun pagi, bagaimana caranya mengumpulkan air embun pagi sehingga embun itu bisa berada di satu tempat yang kalian siapkan. Silakan kalian buat videonya dan kirimkan kepada Bapak. Paling lambat hari Senin depan itu semua video harus sudah dikumpul. Baik, Bapak akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Semangat.